Bab 63 Ancaman Sonya. Keesokan paginya Dion bangun lebih dulu dan saat ini dirinya masih berada di dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Ara perlahan mulai terbangun dan saat membuka mata ia melihat di sekeliling tidak ada Dion. Kemudian Ara menoleh ke pintu kamar mandi dan Ara tersenyum saat mengetahui suaminya berada di dalam kamar mandi. "Ceklek, Ara," seru Dina yang masuk ke dalam ruang rawat bersama Ray. Ara menyipitkan kedua matanya melihat mereka berdua datang bersamaan dan Ara sudah menebak jika mereka berdua sudah baikan sama seperti dirinya. "Tumben barengan," celetuk Ara. "Itu tadi mobil aku lagi di bengkel," jawab Dina sambil menggaruk belakang kepalanya. "Hemim, bengkel ya," goda Ara. "Ini kamu aku bawain bubur buatan mamahku," ucap Dina sambil meletakkan paperbak yang berisi bubur ayam. "Ucapin makasih banyak ya ke mamah kamu Din," ucap Ara. "Oke siap." Petik 2. Tak berapa lama tersengar suara pintu kamar mandi dibuka dan muncullah Dion yang sudah rapi memakai pakaian kerjanya. "Kalian sudah datang," ucap Dion sambil mengancingkan kemejanya. "Sudah tuan muda," jawab Ray dan diangguki oleh Dina. "Sayang, aku tinggal kerja dulu ya," pamit Dion pada Ara. "Iya," jawab Ara ketus. "Nanti kalau tidak ada jadwal dengan klien aku segera kemari," ucap Dion. Sebelum pergi Dion mencium seluruh wajah Ara dan setelah itu Dion pergi ke perusahaan bersama Deng Ray. Setelah kedua pria tersebut pergi, Dina berjalan menghampiri Ara yang sedang mengikat rambutnya. "Ra, kalian belum baikan?" tanya Dina. "Udah," jawab ketus Ara. "Tapi kok kamu masih cuek aja sih Ra?" Petik 2. "Sengaja." Petik 2. "Hah?" Petik 2. "Laki-laki tuh harus dikasih pelajaran dulu biar gak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya," jelas Ara. "Entar dikira kita para wanita mudah memaafkan, takutnya ngulangi kesalahan lagi terus minta maaf lagi," lanjut Ara. "Oh, iya aku tahu maksud kamu," ucap Dina. "Terus kamu sendiri udah baikan?" Petik 2. "Udah Ra," jawab Dina sambil tersenyum. "Ray udah cerita ke kamu?" Petik 2. "Udah Ra. Ceritanya kemarin pas di rumah mamah." "Kok bisa?" Petik 2. "Ya karena Ray memang sengaja supaya aku bisa percaya gitu sama dia. Tapi malah aku yang kena omel mamah Ra. Katanya kalau ingin maju gak perlu ngungkit-ngungkit masa lalu." Jelas Dina. "Benar juga sih Din apa kata mamahmu," ucap Ara. "Terus mamahku nyuruh aku cepet nikah setelah selesai skripsi Ra." Wajah Dina berubah menjadi sendu. "Itu bagus dong Din." Petik 2. "Tapi kan aku pengen bekerja dulu Ra. Kan bisa juga setelah nikah kamu bekerja." "Aku takut hamil duluan Ra." "Dina, ya ngomong dong sama Ray." Kemudian Dina membantu Ara ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan gosok gigi. Setelah itu Dina bersama Ara menikmati sarapan bersama dengan bubur ayam buatan mamah Dina. Asteris 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 asteris. Pukul 2 siang Dina baru saja dari kampus dan saat ini Dina dengan sedikit berlari menuju ke ruang rawat di mana Ara dirawat. Hari ini Dina menemani Ara sampai pukul 5 sore, karena Dion ada pertemuan dengan klien jadi tidak bisa menemani Ara siang ini. "Ceklek, maaf Ra lama," ucap Dina setelah masuk ke dalam ruangan. "Iya gak apa-apa," ucap Ara. Ra, aku tadi tuh di kampus tahu gak ketemu siapa." Petik 2. "Ya gak taulah Dina. Aku bertemu Sonya." Petik 2. "Maksud kamu Sonya anaknya Om Andra?" Petik 2. "Iya Ra. Ngapain dia di sana?" Petik 2. "Aku tanya ke staf katanya dia mau kuliah di sana." "Sonya melihatmu tidak?" Petik 2. "Sepertinya tidak. Dia tinggal di mana ya?" Petik 2. "Kamu mau ngelanjutin ngelaporin dia ke polisi Ra?" Petik 2. "Enggak Din. Aku hanya ingin tahu apa hidupnya sekarang baik-baik saja." "Kelihatannya sih baik-baik saja Ra. Nyatanya dia sudah bisa kuliah. Kalau aku sembuh akan ku cari dia." "Jangan cari penyakit deh Ra. Belum tahu kan dia masih jahat atau tidak." Petik 2. "Tapi Din aku tuh kasihan sama om dan tante. Udah mending kamu minta bantuan ke suami kamu aja." Petik 2. "Aku ingin," Dina memotong pembicaraan Ara. "Sudah deh Ra nurut aja. Aku tuh sama seperti suami kamu yang gak ingin terjadi hal yang buruk kepadamu dan juga kepada calon ponakanku," ucap Dina.
Ara hanya tersenyum melihat Dina yang mengomelinya seperti itu dan Ara sangat bersyukur sekali memiliki teman yang sekarang menjadi sahabatnya. Kenapa senyum? Aku tahu aku cantik Ra, tapi jangan lama-lama dong lihatinnya, celetuk Dina. Huek, Ara pura-pura muntah. Kamu kok jahat sih Ra? Petik 2. Kamu tuh kadang ngeselin, kadang baik dan kadang lucu juga, ucap Ara. Ra, bulan depan si Tina mau lahiran, ucap Dina. Kamu sering ya berhubungan dengannya? Tanya Ara. Iya Ra, dia nyuruh kita ke sana. Tapi dia kok gak pernah hubungi aku ya? Apa dia masih marah? Petik 2. Kalau marah sih enggak Ra, mungkin menurutnya kamu sibuk dengan toko dan dengan suami kamu. Ya mungkin aja. Petik 2. Tapi sepertinya kamu gak perlu ke sana Ra. Biar aku saja. Kenapa? Petik 2. Ingat dedek bayi, ucap Dina sambil mengusap perut buncit Ara. Ara hanya tersenyum dan setelah itu mereka berdua menonton drama di dalam laptop Dina, supaya Ara tidak bosan berada di dalam ruangan. Saat pukul 4 sore dokter masuk ke dalam ruangan dan menyuruh Ara untuk keluar sekedar menghirup udara segar, tetapi Ara dianjurkan untuk menggunakan kursi roda yang dikarenakan kandungan Ara masih sangat lemah dan berbahaya untuk Ara jika dipaksa berjalan terlalu lama. Dina mendorong Ara yang duduk di kursi roda dan mereka berdua menikmati udara di taman rumah sakit yang banyak tanaman dan juga bunga-bunga. Kapan ya aku bisa kembali ke rumah? Jenuh banget berada di sini, ucap Ara. Ya sabar Ra, salah sendiri marah tidak terkontrol, celetuk Dina. Au, sakit Ara, Dina merintih karena pinggangnya dicubit oleh Ara. Rasain. Petik 2. Jahat banget deh kamu Ra. Dina mengusap pinggangnya. Maaf Din, habisnya kamu ngeledekin mulu. Memang benar ya kalau Bumil tuh perasaannya mudah sensitif, ucap Dina. Mereka berdua terus mengobrol tentang bagaimana dulu mereka kenal hingga sekarang menjadi sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Padahal dulunya Ara itu tipe orang yang suka memendam semuanya sendirian dan sekarang kalau ada apa-apa Ara pasti cerita dengan Dina yang sekarang menjadi sahabatnya. Tak terasa kini sudah hampir pukul 5 sore dan Dina membawa Ara kembali ke dalam ruangannya. Ra, kamu nanti jangan jutek lagi ya sama suami kamu, ucap Dina sambil mendorong kursi roda. Memangnya kenapa Din? Petik 2. Kasihan tahu, suami udah capek-capek kerja ditambah istrinya jutek kan pasti tambah capek. Ara hanya manggut-manggut sambil memikirkan ucapan Dina kepadanya dan Ara membayangkan wajah Dion saat pulang kerja dengan wajah yang lelah tetapi tetap berusaha segar di hadapannya. Sesampainya di dalam ruang rawat Dina membantu Ara untuk beralih ke atas ranjang, karena Ara sudah tidak memakai infus jadi lebih mudah untuk memindahkannya. Tak lama kemudian Dion bersama Ray masuk ke dalam ruangan dan Dina segera berjalan menghampiri Ray, supaya Dion bisa mendekat ke arah Ara. Aku pamit dulu ya Ra, ucap Dina yang langsung mengambil tasnya. Makasih ya Din. Petik 2. It's okay Ra. Petik 2. Saya pamit dulu Nona Tuan Muda. Pamit Ray. Iya Ray, ucap Dion dan Ara hanya menunjukkan jari jempol sambil tersenyum. Kemudian Dion melepaskan jasnya dan meletakkannya di sandaran kursi yang berada di samping ranjang. Bagaimana dengan kondisimu sekarang sayang? Tanya Dion sambil merapikan anak rambut Ara ke belakang telinga. Baik, jawab Ara yang masih ketus. Kakak kangen sama senyum kamu yang kamu berikan kepada Ray tadi sayang, ucap Dion sambil mengusap lembut kedua pipi Ara. Kamu belum sepenuhnya memaafkan kakak ya sayang? Tanya Dion. Sudah aku maafkan, jawab Ara. Tapi kok kamu dari kemarin belum senyum? Senyum dong sayang, ucap Dion lagi. Ara tersenyum singkat dan Dion terus menggodanya hingga Ara benar-benar tersenyum dengan tulus. Gitu kan kakak jadi semangat, ucap Dion. Ya aku kan masih kesal, ucap Ara. Iya kakak tahu, ini kok ada kursi roda sayang? Tanya Dion sambil memegang kursi roda. Aku baru saja keluar mencari udara segar, tapi kata dokter sementara suruh pakai ini dulu, tunjuk Ara pada kursi roda. Kalau gitu besok pagi aku ajak kamu jalan-jalan di sekitar taman rumah sakit sayang, ucap Dion. Iya kak, petik 2. Setelah itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama dan Dion sangat senang karena bisa melihat senyum manis dari istrinya. Dion telah menyesal karena membuat Ara sedih dan sampai masuk ke dalam rumah sakit. Kalau seandainya Tuan Besar tahu pasti Tuan Besar juga akan marah kepadanya,
tetapi Dion meminta Ray dan yang lainnya tidak memberitahu soal masalah kenapa Ara bisa masuk rumah sakit. Sesampainya di apartemen, Dina dan Ray masuk ke apartemen masing-masing untuk membersihkan diri. Karena nanti malam Ray mengajak Dina untuk pergi ke acara pesta salah satu klien Dion, karena malam ini Dion tidak bisa hadir sendiri. Maka dari itu Dion menyuruh Ray untuk menghadiri klien penting bagi Dion dan juga bagi perusahaannya. Tadi sebelum kembali ke apartemen, Ray membelikan gaun untuk Dina dipakai ke acara pesta nanti malam dan warnanya senada dengan pakaian yang akan Ray gunakan nanti. Tepat pukul 7 malam Ray sedang menunggu Dina keluar dari kamar dan Ray menunggunya di ruang tengah sambil menonton televisi. Tak lama kemudian Dina keluar dari kamarnya dan berjalan menghampiri Ray yang sedang fokus dengan televisi. Petik 2. Dina berdehem dan Ray menoleh ke sumber suara. Saat melihat Dina, Ray terpana karena Dina terlihat cantik sekali memakai gaun yang ia belikan dan Dina juga tampil beda dari biasanya yang tidak pernah make up sekarang bermake up. Kita berangkat sekarang atau nanti? Tanya Dina. Kita berangkat sekarang saja, jawab Ray. Sebelum pergi Ray mematikan layar televisinya dan Dina berjalan lebih dulu untuk keluar dari apartemen. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat parkir mobil dan sesampainya di sana Ray segera membukakan pintu mobil untuk Dina. Dina tersenyum sambil masuk ke dalam mobil di bagian penumpang depan dan setelah itu Ray juga masuk ke dalam mobil di bagian kemudi. Kamu sudah siap, Yang? Tanya Ray sambil melihat wajah Dina. Sudah sayang, jawab Dina sambil tersenyum. Kemudian Ray menyalakan mesin mobilnya dan segera mengemudikan mobil menuju ke tempat undangan. Di sepanjang jalan Dina bersama Ray banyak mengobrol dan Dina memberitahu Ray juga kalau dirinya ingin bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya Ray sudah mengajaknya untuk bekerja bersama dirinya di perusahaan milik Dion, tetapi Dina belum menerimanya atau juga tidak menolaknya. Apapun nanti keputusan yang diberikan oleh Dina, Ray tetap mendukung keputusan Dina asalkan itu yang terbaik untuknya. Di sebuah kos-kosan kecil yang berada di gang sempit, di sanalah tempat Sonya keponakan Ara tinggal. Untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari Sonya bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian yang berada di dalam mall. Dan jika waktunya masih ada Sonya akan bekerja di restoran yang letaknya tidak terlalu jauh dari kos-kosannya. Entah apa yang membuat Sonya menjadi sangat benci dengan kehidupan Ara yang sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ditambah lagi mamahnya kini sudah berbaikan dengan Ara, bahkan Sonya memberanikan dirinya untuk mendaftar kuliah di kampus tempat Ara kuliah juga. Lihat aja nanti kau pasti akan merasakan yang aku rasakan saat ini. Ucapnya sambil mencoret foto wajah Ara. Sonya melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam dan kemudian Sonya merebahkan badannya di atas ranjang. Badanku benar-benar capek dan kulitku kusam semua. Petik 2.